Okay, good morning. Hai, hai, hai. Okay, so I'm Miss Tabitha. Dan Amis Emil. We are going to be your host today for Kartini's Day Celebration 2026. Okay, so Miss Emil, since today we are going to celebrate Kartini's Day, so I think it's better for us to speak in Bahasa, right? Yes. Yeah, so before that, let's pull the bell together. TikTok. And then we will change it. Bahasa. Okay. Miss Emil. Iya, Miss Tabitha. Oke, hari ini hari Kartini itu apa sih, Miss Emil? Aduh, tahu ya. Oke, contohkan ya. Jangan kelihatan banget. Baiklah. Hari Kartini ternyata tuh perayaannya Raden Ajeng Kartini, Miss Tabitha. Betul. Siapa sih dia tuh? Ya, udah benar hari Kartini ya, perayaannya Kartini dong, Miss. Iya, Baik. betul. Dia adalah salah satu pahlawan perempuan nasional Indonesia. Dan aku yakin Miss, pasti Mami dan Dedi kenal nama Raden Ajeng Kartini. Betul kan Mami Dedi? Iya. Oke, baik. Ternyata dia itu merupakan salah satu pahlawan nasional perempuan yang perjuangannya tidak kalah besar di antara pahlawan-pahlawan nasional lainnya. Apa sih Miss pahlawan nasional Kartini kita ini perjuangannya? Nah, jadi Kartini itu sebenarnya itu pahlawan perempuan. Dulu itu kita tuh nggak bisa ya Miss ya, perempuan-perempuan itu buat punya masa depan, Betul. buat menentukan hak-hak kita itu nggak ada. Tapi Kartini bisa mewujudkan itu semua. Betul. Mungkin kalau nggak ada Bu Kartini, nggak ada Miss Emi, nggak ada Miss Tabitha ya. Belum tentu perempuan-perempuan sekarang bisa menjadi guru. Betul, betul. Baik. Jadi dengan bantuan Kartini, dia membantu juga menulis ide-ide untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi wanita terutama. Dari situlah Miss kita bisa sekolah, kita bisa mengejar cita-cita kita. Betul sekali. Dan juga oleh karena itu Kartini sering sekali dianggap menjadi simbol keberanian dan harapan, terutama bagi perempuan-perempuan Indonesia. Oke, mungkin boleh tepuk tangan dulu, Mami. Oke, baik. Rangkaian kegiatan kita hari ini ada apa saja, Miss Emil? Oke, kira-kira kegiatan anak-anak hari ini apa aja ya? Yang pertama itu akan menonton video Kartini, itu akan dilaksanakan di kelas masing-masing. Kemudian ada show and tell My Mom is My Hero Iya. di kelas masing-masing dan Betul. penampilan tari tradisional bersama Dengan sebentar, itu itu tamu rahasia kita nih. Betul. Mungkin ada baiknya sebelum kita mengundang tamu rahasia, kita akan mengundang juga kepala sekolah kita, Miss Christina Yovanti, untuk memberikan sepatah dua kata dalam membuka acara ini. Silakan Miss. Terima kasih Miss Emil dan Miss Tabitha. Selamat pagi orang tua murid yang terkasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk hari ini. Hari ini, jadi ini salah satu untuk performance ini adalah tari tradisional, ini adalah salah satu intrakurikuler kami. Jadi anak-anak di sini setiap 2 minggu sekali akan menari bersama Pak Cipto, diperkenalkan tari tradisional jadi untuk membangun rasa cinta tanah air supaya anak-anak mengenal tari tradisional Indonesia itu apa aja gitu. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun itu ada 3 kali ganti lagu atau tarian gitu. Jadi ini adalah yang terakhir makanya untuk diperformkan. Terus hari ini, jadi selain tari tradisional ini, anak-anak juga belajar mengenal Kartini, siapa sih Kartini itu, dan juga terima kasih untuk support orang tua yang sudah mengirimkan video. Jadi anak-anak itu tahu untuk apply bahwa mengenal pahlawan itu bukan hanya dari buku, tapi juga di-apply dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah mamaku adalah superhero-nya anak-anak. Jadi anak-anak tuh tahu betapa kerja kerasnya orang tua, mama-mama. Jadi mereka itu bisa menghargai pahlawan seperti apa yang nampak atau nyata, bukti nyata di kehidupan mereka. Nah, tanpa berlama-lama, saya kembalikan ke Miss Tabitha untuk supaya tidak berpanjang lebar. Terima kasih. Terima kasih Miss Christine. Oke, Miss Emil. Baik, sebelum kita mengundang tamu rahasia kita, mungkin ada baiknya kita menyampaikan beberapa pengumuman ya Mami Dedi.
Nanti sebentar lagi pada saat penampilan anak-anak, kami mohon bantuan Mami dan Dedi untuk tetap stay di tempat pada saat mengambil gambar, dikarenakan di bagian belakang ada tim multimedia kita yang akan merekam seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Kemudian namanya misalnya? Oke, nanti akan ada perform dari masing-masing kelas. Diharapkan Mami Dedi yang anaknya belum perform di jam-jamnya yang sudah dibagikan bisa menunggu di gazebo luar karena ruangan ini akan dipakai untuk parents yang perform di kelas ya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu untuk informasi yang kami dapat sampaikan. Oke, baik. Apakah tanpa berlama-lama kita mau panggil tamunya dulu atau performnya dulu? Mau tamunya dulu atau performnya dulu? Gimana Miss? Tamunya dulu atau performnya dulu Miss? Oke, kita panggilkan tamu rahasia. Silakan tamu kita. Pak Cipto. Pak Cipto. Yang paling ganteng dari yang paling cantik boleh Bisa iya dong. Iya dong. Biar kita memang ganteng berarti ya. Oke. Baiklah. Namanya siapa Pak? Siapa ya? Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Cipto. Namanya singkat Tada dan Sis. Saya yang berisi Pak iya. Apa lagi? Oh cuma gitu aja. Oh benar-benar singkat ya. Baiklah. Pak Cipto bolehlah tolong diceritakan sedikit. Pak Cipto nih di sekolah Saint John ngapain? Oh saya. Saya pengajar untuk anak-anak TK sampai TKB. Nah, sebagai guru tari ya Pak ya? Iya betul. Intrakurikuler. Baik. Jadi Pak Cipto merupakan guru tarian intrakurikuler yang nanti tarian-tariannya akan diperformkan oleh anak-anak TK Saint John. Pak, bolehlah cerita sedikit latar belakangnya, sudah berapa lama di dunia seni tari, ya kan? Pengalaman-pengalaman singkat aja. Oke, kalau untuk menari itu saya dari kecil, dari umur 4 tahun itu udah dididik untuk menari dan sekaligus untuk mencari uang ya, karena di keluarga saya itu dia berada di, kita hidup di dunia keraton Surakarta, kemudian bapak itu penjaga pusaka keraton di Surakarta, dan karena saya setiap hari melihat seperti itu akhirnya saya bergelut di dunia seni. Dan di zaman Pak Harto saya 4 tahun sudah diajak ke Singapura untuk menarikan tari jaranan sebagai duta seni Indonesia anak usia dini. Boleh tepuk tangan dong Pak Cipto. Berarti memang latar belakangnya sudah luar biasa ya Pak ya. Kemudian kalau tidak salah Pak Cipto juga ada di Anjungan Jawa Tengah, betul? Oke, karena saya duta seni Indonesia dari 97 sampai 2003 itu mewakili ke 10 negara. Jadi kami bersyukur sekali walaupun kehidupan saya di dunia pedesaan, tetapi saya sudah merasakan 10 negara. Jadi saya sekolah dari kecil sampai kuliah itu tanpa bayar, dan kami mendapatkan prioritas dari kepresidenan yang akhirnya mau nggak mau komitmen dari presiden, saya harus memberikan wawasan kepariwisataan di Taman Mini Indonesia Indah. Wah, tepuk tangan. Berarti tidak ketemu lagi ya Pak, pengalamannya luar biasa yang Semil ya. Betul, nah berarti anak-anak kita pasti belajar banyak dari Pak Cipto. Baik. Kalau begitu Pak Cipto, tanpa berlama-lama lagi, boleh kita saksikan penampilan kelas pertama yang diajarkan ini kelas adik-adik kecilnya. Oke, baik. Nah, baik, Miss, apakah sudah siap? Sepertinya Miss Emil boleh dicek-cek dulu nih. Oke, sudah siap ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut penampilan dari kelas Pre-K. Pre-K apa Miss? Pre-K Jericho dengan tarian ampar pisah. Boleh tepuk tangannya.
kuis aja. Mungkin nggak tahu aja nih. Oke, jadi penampilan dari Prike Jericho dengan lagu Apa-Apa Sisa. Lagu ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan Betul yang sekali. menggambarkan proses pengolahan pisang sebagai salah satu hasil alam yang melimpah. Dengan irama yang ceria dan penuh semangat, lagu ini mencerminkan keceriaan serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, betul sekali. Sudah betul ya Pak penjelasannya? Ya. Perlu diketahui bahwa anak usia dini ini tidak bisa diprediksi ya. Jadi terkadang orang tua, kenapa sih sudah beberapa kali latihan kok pas maju seperti ini ya. Jadi waktu penggagasan dari Ibu Dewi, kebetulan saya diajar untuk menggagas namanya sekolah PAUD itu. Anak usia dini itu nggak bisa diprediksi. Di saat dia mood, ya di saat itulah dia menjadi dunia kesenian yang tidak bisa kita bayangkan. Ternyata pas di atas panggung, kadang dia hafal, kadang tidak. Itulah dunia anak-anak. Jadi mohon dimaklumi sebagai orang tua, apabila terlalu memaksakan anak juga tidak bagus ya. Jadi lepaskan anak-anak dunia itu. Jadi saya sendiri dulu waktu kecil pun juga seperti itu. Bapak saya tidak merasakan kalau saya 4 tahun kok bisa menarikan tari kuda di atas kedutaan Singapura gitu kan. Ternyata orang tua jadi, saya kalau ingat itu orang tua saya nangis gitu. Jadi memang nggak bisa diprediksi. Jadi memang anak-anak memang akan mengalir dengan Iya. sendirinya ya Pak Cipto ya. Baik, kalau gitu boleh tepuk tangan untuk kemampuan Prike Jericho yang sudah menampilkan dengan baik dan tentu saja dengan melawan Pak Cipto ya. Baik, kalau begitu Miss, kita akan melanjutkan dengan tarian berikutnya. Apakah sudah siap, Miss? Oke, sebentar Kita saya lihat dulu. ya. Oke, Mami Dedi, sebentar Sudah, lagi. Oh, sudah. Oke, baiklah. Oke, mari kita sambut tanpa berlama-lama lagi. Mari kita sambut penampilan berikutnya yang dipersembahkan oleh Prike Samaria dengan lagu Anak Samping Saya. Oke, mari tepuk tangan.
untuk lagu foto bersama boleh dibantu di studio. Oke. Smile. Boleh senyum-senyum. Siap? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cheese. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Terima kasih Miss. Baiklah, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Terima kasih, dari DJ Samaria dan DJ Jericho. Kita juga ingin menyampaikan ya, tarian topik saya itu ternyata tarian dari Nusa Tenggara Timur. Betul sekali, ceritanya tentang apa sih, Miss? Tentang sore yang mencari anak kambing yang hilang. Nah, tadi sih banyak ya. Tapi ada kok. Kita belum tahu ada atau enggak. lihat saya. Ada dong, pasti dong. Enggak dong. Iya, terima kasih, Mama. Baik, kami persilakan untuk kami dari kelas K1 Bethlehem. Boleh masuk kami dari kelas K1 Bethlehem. Dipersilakan untuk duduk. Selamat datang. Oke, selamat datang Bunda-bunda, Mama. Tapi kok kalau gitu saya bisa istirahat ya? Bagus kok. Saya kan ngikutin aja. Betul. Baik, untuk mami papi yang baru bergabung, boleh dipersilakan untuk duduk. Kami ingin memberitahukan beberapa informasi. Pada saat nanti mengambil gambar diharapkan untuk tidak berdiri dari tempat duduk dikarenakan kami ada tim multimedia juga yang akan merecord dari awal hingga akhir acara ini. Kemudian nanti kami juga mohon bantuan untuk tidak maju ke depan karena nanti anak-anak akan ada yang menari di area bawah di karpet merah. Baik, dan setelah penampilan berkelas kami harapkan mama-mama dan papa-papa boleh kembali meninggalkan ruangan karena akan bergantian dengan orang tua dari penampilan kelas berikutnya. Betul sekali, Miss Tabita. Baik. Miss Tabita di tengah-tengah kita Masih ada yang ganteng dari tadi pagi. terpujilah di antara para wanita. Silakan ya. Silakan ya datang boleh masuk ke sini Bapak dan Siapa ini? Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mami, Papi yang pada hari ini sudah support putra-putrinya. Perkenalkan, nama saya Cipto. Saya pengajar tari di apa lagi? Apa lagi Pak? Boleh Pak pengalaman yang tadi diceritakan sedikit? Flashback ke belakang bahwa saya merupakan penari duta seni Indonesia yang sudah ke 10 negara. Kebetulan dipercaya dari pariwisata dan kementerian untuk mempopulerkan tarian tradisional Indonesia ke luar negeri. Jadi dari Taman Mini Indonesia Indah saya dipercayakan untuk memberikan studi banding untuk Indonesia ke luar negeri, dan sampai sekarang memang tarian tradisional Indonesia itu menjadikan jempol untuk para turis. Boleh dibuka yang menjadi. Jadi memang benar ya Pak? Cibuan buat mami papi apabila anaknya memang mempunyai bakat atau talenta di dunia seni, karena seni ini menjual sekali. Kemarin dari 10 negara yang melancong ke Taman Mini itu mengharapkan anak-anak muda sekarang itu menjadi penerus untuk tarian kita ya. Jadi banyak sekali turis yang belajar ke rumah saya itu kebanyakan malah lihai dalam menarikan tradisional budaya Indonesia, terutama tari serimpi aja dari Jepang sudah mempopulerkan tarian kraton. Jadi kita jangan kalah. Jadi sebenarnya kita sangat bersyukur ya Pak Cipto ya, di Indonesia kita sudah lahir di negara yang memiliki budaya yang sangat luar biasa, dan kita teruskan untuk anak-anak kita dari sejak Betul.
sekali. Oke, baik. Kalau begitu, tanpa berlama-lama Miss Emil, kita akan sambut Sebelum itu, Oh, baiklah. sebelum kita sambut, aku mau tanya dulu nih Miss, kira-kira yang perform nanti kelas siapa? yang perform itu kelas K1. Kewan apa ya? K1, sebentar saya gitu dulu Miss. Nah, oke baik. K1 Bethlehem. Kewan Orang Oke, tarian. tariannya apa Miss? Tariannya apa? Ada yang tahu apa, parents? Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu Tariannya tariannya. mungkin harusnya rahasia Oh ya. ya. Oke, Tariannya jadi apa nih? kok Pak Cipto Pak Cipto, tarian? tarinya dipinginin tari. Aduh. Pak pengajarnya aja nggak Ah, apa-apa. oke, saya kasih contekan deh. Apa ya? Oh, pengajar. Iya, tarinya adalah tari Tari bungung bungung Jepang. Jepang. Apa itu tari bungung Jepang, Miss? Ayo. Tari bungung Jepang. Taruh nyontek dulu ya, Pak. Gimana sih? Tari bungung Jepang ini adalah tarian yang berasal dari Aceh, yang terinspirasi dari bunga Jepang yang melambangkan keindahan dan keharuman. Melalui gerakan yang anggun dan harmonis, tarian ini mencerminkan kekayaan budaya serta rasa syukur masyarakat Aceh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kamera Mami Dedi. Rapatkan barisan, tapi jangan berdiri. Kalau di belakang ada mister ya. Multimedia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut penampilan dari K1 Bethlehem. Tari Bungung Jepang. Boleh tepuk tangan yang meriah.
silakan mami-mami dan dedi-dedi dari Kewan Jerusalem untuk masuk dan menempati tempat yang kosong. Baik. Selamat datang, mami-mami Kewan Jerusalem. Oke. Sepertinya sedang bergantian ya. Iya. Musim gugur bergantian. Enggak apa-apa. Seperti bunga. Iya, emang ada waktunya bunga itu harus berguguran. Betul, supaya bisa bertumbuh yang baru. Betul. Semua ada waktunya. Oh, sudah. Oh jadinya sudahlah, baiklah. Oke, mari dari Kewan Jerusalem, Bu Asri boleh dibantu, dipersilakan masuk. Oke. Selamat datang, mami. Selamat datang mami dan Dedi dari Kewan Jerusalem. Ini memang empat-empatan ya. Oh di sini ya Pak. Iya, baiklah. Betul, betul. Baik. Baiklah. Oke, baik. Sebelumnya, Miss Emil, karena Pak Cipto ini mami-mami dan diri-diri baru bergabung, jadi mungkin boleh diperkenalkan kembali. Siapa sih Pak Cipto ini? Iya. Jadi Jadi mereka aktif satu hari, Pak. jadi perkenalan 6 kali ya Pak? Ya, tidak bosan-bosannya. Terima kasih Mami Papi yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, saya namanya Ciko. Saya duta studi Indonesia untuk perwakilan Indonesia ke luar negeri. Jadi ke 10 negara. Kami bersyukur sudah 10 negara yang sudah saya lewati berkat Dinas Pariwisata dan Kementerian Indonesia. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Cipto. Jadi Pak Cipto merupakan pelatih tari dari Semoga ada yang mengikuti jejak saya untuk anak-anak berikutnya ya. Betul. Jadi bisa dilihat ya Pak ya dari sekarang ini ajakan untuk mencintai kebudayaan sendiri. Baik, kalau begitu Pak Cipto dan Miss Emil, mungkin boleh kita jelaskan dulu. Kewan Jerusalem ini akan menari apa ya? Kewan Jerusalem ini akan menari apa, Pak Cipto? Ayo, kita ngalor. Kan ada Pak, ini kan Tes. oh iya. Ternyata MC-nya yang dites. Oh iya, soalnya saya bingung nih, ini kan kertasnya udah gede ya. Makanya saya bingung nih. Baiklah, kalau dites berarti yang mana Pak jawabannya? Kicir-kicir. Oke, betul sekali. Nah, kicir-kicir itu lagu apa sih, Miss? Itu lagi dari Belanda. Pernah lihat orang Belanda ngomong kicir-kicir? Udah familiar, udah familiar. Iya, makanya tolong. Gantian apa yang mau ngetes? Iya betul. Baiklah, lagu daerah ini merupakan lagu daerah khas Betawi, dikenal dengan iramanya yang ceria dan penuh semangat. Lagu ini mencerminkan keceriaan serta keramahan masyarakat Betawi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bertambahan Pak Cipto? Udah. Oh, udah cukup. Baik. Udah familiar banget. Oh, betul. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut Mami dan Dedi Kewan Jerusalem dengan tarian Kicir-Kicir. Boleh tepuk tangannya?
tetap di tempatnya. Kita akan foto bersama dengan Pak Cipto. Dipersilakan Pak Cipto. Oke, Miss jadi musim salju. Baru kali ini di Surabaya ada. Betul. Memang musim itu berubah. Kalau musim gugur memang Musim musim salju. salju. Di Saint John juga ada salju. Baik. Oke, selamat datang untuk parents K2 Bethany. Selamat datang. Selamat datang. Dipersilakan duduk. Oke, akan bergantian dengan teman-teman, dengan mami-mami ya, mami-mami dari Triwaya dan Misalnya. Oke. Ya, terima kasih. Bunganya memang berguguran dari Ada waktunya juga untuk berguguran ya, Mam ya. Thank you, Miss Tabita. sama-sama bunga berguguran, salju berjatuhan. Makasih ya. Betul. Oke. Selamat datang mami-mami dari K2 Bethany. Oke. Galali juga. Oke, boleh bergabung menjadi satu baiklah. Oke. Miss Emil, Iya, Miss Tabita. kita mau kasih kerjaan untuk satu orang ganteng di antara kita. Oh, siapa ya? Nah, belum bisa. Saya sebenarnya pengen pantun tuh. Boleh. MC-nya yang pantun. Ayo. Dari tadi kan gak ada pantun, saya pengen pantun loh. Ini mah MC-nya yang dikerjain nih dong itu. Kalau ini mungkin bisa. Iya dong. Nah, sambil menunggu chat GPT-nya lebih, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Bapak yang ganteng. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk Mami dan Papi yang sudah ada di sini. Perkenalkan, saya guru tari di Saint John. Nama saya Cipto. Saya merupakan duta seni Indonesia yang ke-10 negara. Dan saat ini saya ditempatkan di Taman Mini Indonesia. Oke. Siapa mami-mami namanya tadi? Pak Cinto. Nah, singkat padat dan berisinya saya ya. Baik, Pak Cipto. Jadi pengalaman Pak Cipto ini tidak diragukan lagi ya. Sudah bergelut lama Expert. dari sejak dari usia berapa Pak? Jangan lupa. Dari usia 4 tahun, saya sudah ke Singapura untuk duta seni anak kecil Indonesia. Wow. Pak Cipto. Bisa waktu umur 4 tahun? Jajan. Saya nggak tahu jajan Pak Cipto dari Singapura. Iya. Baik. Saya lagi berantem dong itu saya jajan enggak. Oh iya lagi. Pak Cipto udah terbang ya. Iya pasti mamanya gini. Mami aku mau jajan. Gak boleh ingat suara kereta. Oh jajan. Oh iya betul. Oh gitu ya. Emang gitu. Oh iya. Baiklah, mungkin di rumah. Masih ditanya Pak. Mungkin gini aja, gimana Aduh, kalau kurang briefing ya Mam sebentar ya. pantunnya setelah penampilan. Jadi biar Miss Emilnya bisa loading. Enggak, kan dia kan tetap nggak berpikir dia bagus banget kok. Ini kan berpikir. Nanti kalau udah pantun, tak kasih hadiah. Aduh, ini makin ya. Makin takut ya. Oke, baik. Oke. Setelah ini kita akan melihat penampilan dari kelas apa Miss Emil? Kelas apa Mami? Lagunya apa Mami? Nah, yang ini kok tanya udah coba. Kayaknya kita udah gak perlu lagi ya. Jadi saya ingat Jublah Sumeng merupakan maskot untuk Taman Mini Indonesia Indah pada ulang tahun yang ke-50 tahun 2025. Itu lagu pilihan Bapak Jokowi. Wow. Ternyata yang diajarkan ke anak-anak Mami Papi itu lagu-lagu yang pilihan Bapak Jokowi. Iya. Jadi kan yang ini doang, yang tadi. Yang gitu, nanti ditagih ya. Oh iya. Semua lagu Mam. Semua lagu pasti yang terbaik ya, lagu tradisional. Betul. Cuman boleh diceritakan sedikit Miss Emil ceritanya Cublak-Cublak Suwung ini apa sih? Oke, Cublak-Cublak Suwung merupakan lagu tradisional dari Jawa Tengah yang merupakan bagian dari permainan anak-anak yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan kejujuran. Melalui penampilan ini, kita diajak untuk mengingat pentingnya kerjasama dan saling percaya. Tanpa berlama-lama lagi. Oh udah pantunnya. Oh baik.
Dengan Boleh. Misana dan Misina boleh. Boleh berdiri dulu teman-teman. Boleh berdiri teman-teman. Terima kasih. Oke, tadi teman-teman akan dibantu dengan teaser video ya, boleh yang teaser video. Masuk dan menuju ke tempat lagi. Oke. Seperti yang terjadi seperti biasa ya, alur grafik Betul. Pergantian. Wah, mami ini emang agak perempuan gitu ya, mam duduknya. Aduh. memang bunganya sudah berguguran Iya. saljunya saja. Habis berbunga kita bersalju mam di Sinjong ini. Betul. Oke. Sebelum kita melanjutkan penampilan, ini yang ganteng diam aja dari tadi. Iya, ada siapa sih nih? Terpujilah beliau di antara para wanita. Senggol. Oke, mami, Oke. tapi ada yang udah tahu belum siapa beliau ini? Oh sudah. Kalau gitu tanpa berlama-lama. Baik, baik. Kita boleh memperkenalkan diri lagi. Tuh. Oh, berarti ikut dari awal ya? Oh, saya ini udah 6 kali. Pas itu udah sampai capek ngomong ke Singapura gitu ya. Silakan Pak Cinto. Udah 6 kali ya. 6 kali di Singapura, Pak. Maksudnya gimana? Baik, boleh diceritakan Terima kasih Mas Papi. Ini yang terakhir kan. Iya. Jangan Yang pakai kosong yang terakhir tuh di belakang kosong. Jadi gimana? Guru kita suruh dulu di sini aja. Iya, perkenalkan nama saya Cipto, saya duta seni Indonesia yang sudah mewakili Indonesia ke 10 negara untuk duta seni pariwisata. Sekarang ditempatkan di Taman Mini Indonesia. Oke, boleh tepuk Oke, tangan. boleh tepuk tangan. Di mana ini di mana kalau Jawa Tengah. Oh,
Oh, Jadi mami yang mau belajar nari Nusantara bisa ya Pak langsung ke sana bisa ya? langsung ke Jawa Tengah nanti. Oh, langsung oke. cari Pak Cipto mana ya Pak Cipto? Jangan aja. Baiklah. Aja. Oke, baik. Ada lagi Pak Cipto mungkin yang mau diceritakan malam ya? Apa ya? Oh, apa ya? Loh, Aku juga nggak tahu pengalaman Pak Cipto. Kalau Bapak tanya saya tanya siapa? Katanya saya berpesan ke mami papi, apabila putra putrinya mempunyai bakat untuk menari, dorong terus karena bakat menari terutama tradisional dan ini sangat dihargai di luar negeri ya. Jadi saya bersyukur banget walaupun saya dari keluarga yang tidak mampu, tetapi saya bisa membawakan itu sampai kuliah dibiayai pemerintah. Jadi itu aja. Jadi menari itu tidak merupakan hal yang tabu. Tapi kalau zaman saya, laki-laki menari itu dianggapnya tidak bagus. Ya, jadi banyak cercaan yang saya terima. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman dan saya bisa membawa KTT Nomblok untuk menyajikan tarian Indonesia, itu merupakan suatu yang menjadi ikon Indonesia untuk ke kancah negara. Jadi tolong mami papi yang putra putrinya bisa mempunyai bakat, sebenarnya bakat apa saja, itu tolong diasah terus karena itu tidak akan merugikan anak-anak. Tadinya menari buat keluarga saya itu dianggapnya kurang bagus karena keluarga saya keluarga tentara militer ya. Jadi didikan orang tua terlalu keras, tetapi saya agak berbelok sendiri karena bapak di keraton, jadi saya mengikuti dunia budaya. Tapi setelah itu dari 4 tahun saya dibawa ke Singapura, akhirnya orang tua saya kebuka pemikirannya. Walaupun banyak cercaan yang diterima dari keluarga saya, kok laki-laki kok menari, padahal kakak saya semuanya perempuan 3, tapi saya sendiri yang melenceng. Tapi akhirnya dengan begitu malah mengangkat derajat martabat keluarga saya. Akhirnya dengan Pak Harto, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY, semuanya mengenal keluarga saya. Dari situlah lingkungan di kampung saya baru terbuka. Ternyata laki-laki menari tidak tabu. Tetapi waktu itu memang tabu sekali. Laki-laki menari itu seperti apa sih ceritaannya? Tapi sekarang dunianya berbalik. Menari untuk zaman sekarang banyak menghasilkan uang. Terus terang aja begitu akhirnya ya. Dan terbuka untuk siapa aja ya Pak? Iya, silakan. Walaupun perjuangan Pak Cipto dari awal juga tidak mudah ya Pak, tapi ternyata dunia seni yang membawa Pak Cipto bisa sampai sekarang. Betul. Dan sekali lagi, kalaupun nanti mau belajar tari secara mendetail, silahkan ke Taman Mini, gratis, tidak perlu biaya. Sekali lagi ya, itu di Anjungan Jawa Tengah terutama. Jadi mungkin bukan cuma talenta anak, mungkin mama papanya ada talenta. Iya, betul sekali. Atau bersama-sama. Perempuan Indonesia, perempuan berkebaya Indonesia itu yang latih saya itu sudah kemarin dari Thailand dan Osaka. Itu perempuan-perempuan berkebaya itu usianya 35 sampai 60. Beliau menjadi duta pariwisata untuk usia di atas rata-rata. Jadi beliau menarikan tari golek campur sari di Osaka. Kalau festival Osaka. Tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, dari segala usia jika Pak silakan. tertarik atau ada kerabat ya Pak, boleh langsung menuju Anjungan Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia ini. Bertemu dengan Pak Cipto. Iya. Betul. Oke. Oke, baik Pak Cipto dan Miss Emil, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan kelas berikutnya yaitu Girly dengan tarian apa Miss? Kidang Talu. Nah, udah mau langsung kita menuju akan dulu kan ini Betul. talunya Pak Cipto. Pak Cipto kayak gak sabar banget. Betul. Lihat. Semangat dia. Oke, jadi mami daddy, parents. Tarian Kidang Talu merupakan lagu dari daerah Jawa Barat. Nah, tarian ini menggambarkan kelincahan seekor rusa di alam bebas dengan irama yang dinamis dan gerakan yang lincah. Penampilan ini mencerminkan keindahan alam serta semangat kehidupan. Baik, bisa yuk, Pak Cipto, tanpa berlama-lama, marilah kita panggilkan itu Girly dengan tarian Kidang Talu.
Oke,